Halo guys, di video kali ini aku mau bawa kalian dalam perjalanan yang seru banget ke Singapura tanpa travel agent. Buat kalian yang tertarik merencanakan perjalanan sendiri, seperti aku, tonton terus videonya ya, karena aku mau share pengalaman-pengalaman aku. Buat menghindari antrian check-in saat di bandara, aku lebih memilih untuk check-in secara online, karena aku juga nggak beli bagasi. Check-in online-nya bisa melalui web atau aplikasi maskapai yang kalian gunakan. Kalau aku pakai AirAsia. Caranya pun mudah, hanya perlu memasukkan nomor pembelian dan nama belakangmu. Lalu ikuti langkah-langkah seperti di video ya guys. Langkah pertama, kalian diminta untuk melengkapi detail data. Setelah itu, dilanjutkan dengan menyetujui pemberitahuan barang-barang berbahaya. Dan prosesnya selesai, kita sudah check-in. Di sini kita bisa melihat nomor kursi, tapi untuk nomor kursinya ini tidak bisa diganti ya. Setelah itu, kita langsung aja download untuk e-boarding pass-nya. Untuk e-boarding pass-nya bisa kalian cetak atau kalian simpan di HP. Pastikan e-boarding pass dan paspor selalu siap di tanganmu karena akan ada beberapa pengecekan. Kita udah sampai di Bandara Juanda. Nah, ini situasi pagi harinya rame banget dan antri ya guys. Jadi kalau kalian belum check-in online, kalian harus antri di counter check-in ini. Dan buat teman-teman yang beli bagasi juga check-in bagasinya di sini. Nah, karena aku udah check-in online, langsung aja kita naik ke gate-nya. Gate ini bisa kalian lihat di e-boarding pass kalian masing-masing ya, dan pilih keberangkatan internasional. Setelah itu dilakukan pemeriksaan barang bawaan. Pastiin kalian nggak bawa cairan lebih dari 100 ml dalam satu kemasan. Air minum pun juga nggak boleh ya guys. Setelah pemeriksaannya selesai, kita langsung timbang koper yang kita bawa. Nah, satu koper wajib 7 kilo ya guys, nggak boleh lebih dari 7 kilo. Dan nggak berlaku akumulasi ya guys, jadi kalian 2 penumpang dijadikan satu koper dengan berat 14 kilo itu nggak boleh. Setelah itu kita antri di imigrasi. Untuk di imigrasi ini nggak boleh ada kamera ataupun rekaman video. Kita udah ngelewatin imigrasinya. Tenang aja, di imigrasi cuma dikasih beberapa pertanyaan kok, kayak mau kemana dan berapa lama. Setelah itu kita langsung aja menuju ke gate sesuai yang ada di boarding pass kita masing-masing. Kebetulan di boarding passku itu untuk nomor gate-nya itu nggak ada. Nah, kalian jangan khawatir, kalian bisa lihat di papan informasinya untuk nomor gate kalian dan cocokin dengan flight numbernya ya guys. Langsung aja kita boarding, kita menuju ke pesawat. Pagi ini kita diantar menggunakan shuttle bus. Rame banget guys orang-orang yang pada mau liburan ke Singapura. Setelah turun dari shuttle bus, kita masih harus berjalan lagi melewati Garbarata untuk menuju ke pesawat. Lalu kalian bisa langsung aja cari nomor kursi sesuai dengan boarding pass masing-masing. Dan kalau masih bingung, bisa juga tanya ke pramugari atau pramugaranya, dan pasti mereka akan bantu. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat ya. Enjoy the flight and see you in Singapore. Kami terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Changi.
Hai, akhirnya kita udah sampai di Bandara Changi, Singapura. Kita langsung aja cari dan ikuti papan petunjuk arrival. Sesuai dengan arahan petunjuknya, kita akan turun dengan eskalator. Sebelum ke imigrasi, kalian diminta untuk mengisi SG Arrival Card secara online. Untuk pengisian SG Arrival Card ini udah aku buatin video tutorialnya ya guys. Kalian bisa klik link yang muncul di atas. Dan pengisiannya bisa dilakukan 3 hari sebelum kedatangan. Dan kalian bisa langsung aja scan barcode yang ada di SG Arrival Card. Kemudian kita langsung ke imigrasinya. Untuk imigrasinya sendiri udah otomatis, jadi kita langsung bisa scan paspor kita dengan posisi seperti di video. Setelah scan paspornya berhasil, di tahap berikutnya kita diminta untuk melihat ke kamera yang ada guna pengambilan foto kita. Setelah berhasil, pintu akan terbuka dan sekarang kita mencari pintu exit. Karena imigrasinya udah otomatis, jadi kita nggak dapat stempel di paspor kita. Setelah itu kita cari papan petunjuk untuk berpindah terminal. Kita bisa menggunakan bus yang udah disediain ya. Ini aku dari terminal 4 mau ke Jewel. Oh ya, di tahun 2022 Bandara Changi ini meraih predikat bandara terbaik di dunia. Ya nggak heran sih, karena bandaranya emang benar-benar istimewa dan sebagus itu. Mulai dari pelayanannya, fasilitasnya, kebersihannya, top semua deh pokoknya. Ini aku lagi nunggu busnya, sesuai jadwal sih 7 menit lagi sampai. Nah ini dia, busnya udah sampai, langsung aja kita naik dan berangkat. Buat teman-teman yang ada rencana liburan ke Singapura dalam waktu dekat, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, pasti kita harus beli tiket pesawat. Di sini aku dapat harga 475.000. Video pembelian tiket pesawatnya bisa kalian tonton dengan klik link yang ada di atas ya. Dan yang gak kalah penting, kalian harus pastiin masa berlaku paspor. Masa berlaku setidaknya 6 bulan sebelum keberangkatan. Yang kedua, pesan akomodasi seperti tiket bis, karena besok aku mau ke KL, jadi aku udah pesan terlebih dahulu. Dan juga hotel. Untuk hotelnya, pastiin kalian pilih lokasi yang strategis. Strategisnya itu dekat dengan stasiun MRT atau dekat dengan halte bus. Karena setiap harinya kita akan menggunakan transportasi umum di Singapura. Yang ketiga, aku udah prepare beli SIM card dari Indonesia yang aku order dari Shopee. SIM cardnya juga bisa digunakan di beberapa negara dan harganya cukup terjangkau, tergantung dari kebutuhan kita, mau masa aktifnya berapa lama dan kuotanya berapa banyak per hari. Penggunaannya pun juga mudah, langsung pasang SIM cardnya aja dan langsung bisa dipakai. Internetnya pun juga oke dan gak lelet kok. Yang keempat, sebelum berangkat kalian cek dan pastiin lagi kalau barang bawaan kalian gak ada yang kelupaan ataupun ketinggalan. Wah, perjalanannya nggak kerasa banget dari Terminal 4 dan akhirnya kita udah sampai di Jewel Changi. Langsung aja dengan semangat, aku turun dari bus dan menyeberang menuju Jewel. Kalau mau nyebrang bisa pencet aja tombolnya dan nunggu giliran ya. Di sini tuh warganya tertib-tertib banget guys. Nah, kita udah ada di dalam Jewelnya guys. Cakep banget. Tujuan ke Jewel tuh pasti pengen lihat Rain Vortex-nya ya. Cuman Rain Vortex-nya belum mulai beroperasi. Selain itu, aku tuh juga pengen nyobain staff kantin yang ada di Terminal 1. Dan juga pengen nyobain skate train gratis ini yang bisa ngelewatin Rain Vortex. Buat kalian yang penasaran, nantikan dan tonton di episode berikutnya. See you next episode guys.